Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah mengutuskan kepada kita sebaik-baik utusan dan menurunkan sebaik-baik kitab suci. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembahkan dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki Asmaul Husna. Saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang telah menyampaikan risalah dengan penuh amanah sehingga meninggalkan umat ini di atas agama yang jelas. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali umat telah diajak kepadanya. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali umat ini telah diingatkan darinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita menjadikan hambanya yang bersaudara, yaitu bersaudara karena iman yang diwujudkan dengan saling mencintai, kasih sayang dan tolong menolong dalam kebenaran, serta saling menasehati dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim rahimakumullah meriwayatkan dengan lapas yang semakna dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu mawallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa ida'atal mali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi untuk kalian tiga hal dan membenci dari kalian dari tiga hal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kalian agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, berpegang kuat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bersatu dan tidak bercerai-berai, serta agar menasehati orang-orang yang Allah telah jadikan sebagai penguasa bagi kalian. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan setiap apa yang dikatakan kepada kalian, banyak bertanya dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini, Nabi Muhammad memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk memiliki 3 sifat yang dengannya seseorang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama adalah agar kita memperbaiki akidah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlepas diri dari berbagai jenis kesyirikan. Ini adalah perkara yang pertama yang harus diperhatikan. Sebab akidah merupakan pondasi yang dibangun di atasnya amalan seseorang. Apabila baik akidahnya, akan bernilai sebagai ibadah dan akan bermanfaat amal solehnya. Adapun jika rusak akidahnya, amalannya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh Rasul diperintah untuk mengajak pada kebaikan akidah sebelum hal yang lain. Setiap Rasul mengatakan, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Perkara kedua, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap hambanya adalah agar kaum muslimin ini bersatu di atas agamanya dan meninggalkan perpecahan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan yang satu, yaitu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita tidak boleh berpecah belah dalam akidah dan ibadah serta dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Meskipun tidak dimungkiri bahwa berbeda dan berselisih adalah sifat dan tabiatnya manusia, namun hal tersebut tidak berarti diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar ketika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum mu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Maka dari itu, jangan sampai kaum muslimin memiliki akidah dan ibadah yang berbeda-beda. Begitu pula tidak boleh masing-masing menetapkan hukum, ini halal dan ini haram, dari dirinya sendiri tanpa berdasarkan dalil dan bimbingan para ulama. Jemaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa berpecah belah adalah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita dilarang untuk mengikuti jalan mereka sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 4. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim." Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surah Ali Imran ayat 105. Dari ayat tersebut kita juga memahami bahwa perpecahan bukanlah rahmat. Justru perpecahan adalah azab dan akan membuat kaum muslimin saling bermusuhan. Perpecahan akan mencegah kaum muslimin untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti jalan Rasulullah SAW, baik dalam akidah, ibadah, muamalah maupun perselisihan yang terjadi di antara mereka. Perlu diingat, agama kita adalah agama yang menjaga persatuan dan kebersamaan dalam banyak permasalahan, seperti dalam bermasyarakat, bernegara, maupun dalam menjalankan ibadah solat, haji, berhari raya yang semisalnya. Karena itu, sungguh memprihatinkan keadaan sebagian kaum muslimin yang berpecah belah dalam kelompok-kelompok tertentu yang masing-masing bangga dengan kelompoknya serta fanatik buta membela kelompoknya tanpa melihat benar atau salah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.